wabarakatuh. Sampurasun. Rayu. Selamat malam sobat Abah dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi malam ini di channelnya Sukma Jayadi atau disebut Abah Bandung. Semoga malam ini sobat semua diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, dipanjangkan umur kita semuanya. Amin Allahumma. Alhamdulillah ya Allah, mungkin ini takdir Abah, perjalanan Abah harus pakai rakit gitu kan. Abah senang bersyukur situ, tapi belum pengalaman caranya gimana. Bukalah ikatan tuh, kan diikat si rakit itu pakai tambang kan. Begitu dibuka tali, tiba-tiba kan terjang Abah, ada yang sesuatu manusia ini ya, mau menghantam Abah, mau nendang Abah gitu kan. Dia terbang kayak terbang pendekar lah. Abah ini kan heran, Abah langsung terbang mau nendang, Abah hindar. Dari situ, kamu siapa? Berani pakai rakit saya. Orang mana kamu? Ini bahasa Indonesia, kalau bahasa aslinya kasar banget dia. Berarti Allah, mentang-mentang kamu nggak ada orangnya berani buka tali itu ikatan. Ayo, kalau kamu bener kesatria, berantem dengan saya. Itu nyahu saya, nggak apal saya di sini. Serem wajahnya juga. Ini kayak Tarzan pakaiannya, cincin banyak, kiri kanan itu penuh cincin. Matanya tajam melihat Abah. Yang dikhawatirkan, ini walaupun Abah punya lindungan dari Allah, dia punya senjata tajam juga, golok. Aduh ya Allah, ujian buat Abah terima ya Allah. Mudah-mudahan dilindungi dengan perjalanan ini sampai ke tempat tujuan, sampai ke tempat kakek sepuh ya Allah, dengan perlindungan para sesepuh, para karuhun, terutama ibu bapak Abah gitu. Abah menajat, wah dia itu nerjang langsung menghantam kan. Dia pakai tenaga dalam, bukan gerak tapi tenaga dalam. Dia kayak ilmu apa tuh, laduni itu adalah Abah menghindar, kena ke pohon kan. Ada pohon di situ, pohon besar. Pohonnya jatuh, tumbang kan. Kalau gitu sampean beneran kata Abah, bukan bohongan. Ayo coba berkelahi sama Abah di sini. Dahsyat kalau lihat di film, kayak di film lah ceritanya itu. Itu asli perjalanan Abah. Akhirnya Abah ngeluarin sesuatu yang diandelin kemampuan Abah. Dia juga bukan orang sembarangan, sakti juga, kuat dia ilmu. Ya Abah ngeluarin sesuatu. Akhirnya dia kena dengan pukulan Abah, pingsan. Cuman udah pingsan dia, Abah juga ngerasa dosa. Ya Allah, merasa dosa udah membunuh ya. Takutnya mati kan. Gimana saya punya dosa udah membinasakan manusia ya Allah. Abah coba obatin. Abah coba nih obatin. Saya coba obatin pakai itu. Adalah di situ daun talus tapi ada air di tengah-tengah daun talus itu kan. Mungkin ini jadi obatnya dia ya Allah. Mudah-mudahan mustajab doa Abah. Doa saya mudah-mudahan dikabulkan. Udah gitu kan Abah kasih doa, di iniin air itu teh tetesin ke mulutnya sambil dibuka bahamnya itu ke Abah. Masuklah. Beberapa detik kemudian dia gerak, sadar. Alhamdulillah ya Allah, Abah bersyukur ternyata masih hidup. Sujud syukur Abah di situ. Wah, di samping sujud syukur dia gerak bangun, ngerangkul Abah sambil nangis. Ternyata luar biasa kesaktiannya, kata dia. Saya ampun, saya tobat. Yuk, dianterin sama saya. Mau kemana kamu? Beneran sampean mau nganterin, nyeberangin Abah dengan ikhlas, nggak ada dendam, nggak.
Saya nggak punya dendam karena saya udah kalah. Angkat jempol, kanuragan, angkat jempol bagus. Yuk dianterin, ayo. Naiklah Abah ke rakit, duduk. Nah sesudah Abah naik dirakit, dia yang dayungin. Oh cara dayungnya gitu kan. Abah kan kalau sendiri nggak tahu cara dayungnya gimana. Ternyata oh gitu dayungnya. Kalau Abah sendiri nggak mungkin nyampe berapa hari kan belum tahu arahnya kemana kan. Dia tahu arahnya, tujuannya, ada jalan gitu kan. Nah, nyampailah ke daratan, dia ngikat rakit, Abah di daratan. Dia memanggil, tunggu dulu, jangan dulu pergi. Apa? Nih ada oleh-oleh, kan haus di jalan. Kamu ke Abah. Iya haus. Tunggu. Manjatlah pohon kelapa, cepet. Bukan orang biasa kan. Kalau orang biasa mungkin lama, cepet. Digigit, ngambilnya juga 2 biji. Turun. Cara bukanya kelapa itu bukan sama golok yang dibawa, sama ini dulu digigit, udah digigit dibolongin sama kekuatan dia, kesaktian dia. Bolong, nih minum, Abah minum. Habis 1, dibukain lagi, jangan dulu. Ini buat bekal nanti. Ya udah, digigit yang satunya, yang ini ditaliin, taliin ke pinggang katanya kan. Taliin ke pinggang sambil bawa apa rumput apa yang panjang tuh. Kalau istilahnya sekarang rumput ilalang, ketim banyak sih. Taliin ilalang ke sini, taliin sambungin ke kelapa gitu. Ini enggak kerasa berat, ringan gitu kan. Perjalanan udah situ, pamitan, ikut. Dia pengen ikut. Gimana kalau saya ikut ke kakek kamu, ke sepuh gitu kan? Maaf, tentu bukan Abah melarang, ini kan perjalanan Abah, nggak mungkin orang lain ngikut. Nanti kalau pulang dari situ boleh kita ketemu, ya tunggu aja. Kamu mah di sini, sampean tunggu aja di sini. Beneran mau balik lagi ke sini lewat sini, kita ketemu, ya tunggu aja. Kamu mah di sini, sampean tunggu aja di sini. Beneran mau balik lagi ke sini lewat sini, kita ketemu, ya tunggu aja. Kamu mah di sini, sampean tunggu aja di sini. Beneran mau balik lagi ke sini lewat sini, insya Allah kata Abah gitu kan. Mudah-mudahan umur kita panjang, sehat, kita bisa ketemu lagi. Meluklah dia. Kalau istilahnya ini baunya minta ampun lah, luar biasa bau badannya dengan Abah gitu kan. Karena orang situ kan. Kayak Tarsan pakaiannya, kayak Tarsan. Rambutnya gitu. Sama gondrong. Malahan lebih gondrong dia dengan Abah dulu kan. Singkat cerita, lanjutin lagi perjalanan. Naik gunung jalan setapak tetap. Singgahlah, turun lagi dari situ. Udah kelihatan ada semacam saung rumah ya, gubuk. Wah udah kelihatan ini yang di dalam mimpi Abah gitu kan. Ini wangsit Abah di sini kakek. Tiba-tiba pertengahan juga ada lagi yang jaga Abah, yang ngehalangin Abah biar gak bisa ketemu sama kakek di atas. Apa itu? Makhluk juga, bukan manusia, makhluk. Mau kemana kamu? Saya mau ke rumah kakek. Nanti dulu, sebelum ngejajal saya yang berkuasa di wilayah ini. Kalau kamu mau ke rumah kakek, kalahin dulu saya, baru kamu bisa ketemu sama kakek. Ya bentuknya kayak gitulah, makhluk bertaring kan. Ya udahlah, Abah berpikir mungkin ini ujian Abah berantas lah, kata Abah gitu, ini untuk terakhir, karena udah deket lah, udah kelihatan rumah kakek gitu. Sebelum kita berkelahi, kita memohon dulu, ya Allah selamatkanlah
badan kekuatan saya, lindungilah saya dari mara bahaya, musnahkanlah makhluk-makhluk yang menggoda perjalanan, mengganggu perjalanan Abah, gitu kan. Udah berdoa, nyerang dia kan, nyerang bukan pukulan, tapi energi kekuatan dia, tenaga dalam lah istilahnya gitu ya, dulu tenaga dalam ya. Abah lawan dengan kekuatan Abah, kemampuan Abah juga kayak di film-film lah gitu. Singkat cerita, tobat taluk kalah, gak kuat, gak mampu lawan Abah, nyembah, ngaku saya kalah. Kanuragan kesaktian kamu luar biasa, tapi kalau kamu mau nggak diikutin sama saya, manfaat nggak buat saya kamu ikut ke saya, tunjukin wujud kamu, kamu siapa namanya, nyeritain nama saya ini nih ya, nama saya gini-gini. Nanti kalau kamu perlu saya, tinggal manggil nama yang tadi, baru saya hadir, gitu kan. Tapi kata Abah gini, tapi mana mungkin yang teh bisa ngikut ke badan, nanti saya akan berubah wujud. Buktiin sekarang, soalnya ini udah deket sama kakek yang teh. Dia bisa asap dulu, yes, asap merah ya, kalau ya kayak makhluk itu kekuatannya tinggi itu merah, darah kayak darah gitu teh. Jadilah mustika, dia mau berbentuk batu. Bukan ngewujud kenyal gitu ya, makhluk bukan, dia berbentuk batu, disebut mustikanya gitu kan. Berbentuk mustika karena udah ribuan tahun hidupnya itu. Akhirnya ketemu Abah taluk, dia jadi mustika. Nah, alhamdulillah Abah dibawa. Nanti kalau ada sesuatu Abah perlu sama dia, bisa dipanggil, kuncinya istilah. Kalau sekarang nggak dipanggil mah benda mati. Yang dibutuhkan kan energi, kekuatan dia, gitu kan. Udah ya, oke. Ini kenang-kenangan. Alhamdulillah selama perjalanan Abah, oleh pengalaman ya, perjalanan Abah. Singkat cerita, naiklah ke gubuk kakek itu yang ditempatin kakek, unjuk salam, assalamualaikum, dari jauh sebelum nginjekin dekat rumah lah, rumah kakek itu dari jauh udah unjuk salam, assalamualaikum ke sehat kulon deket, assalamualaikum sampurasun ke, belum juga ngejawab. Deket di pintu kan, pintu dulu kan dari bambu, serat-serat kelapa lah, bukan kayak triplek itu. Dulu mah nggak ada triplek, bambu serat-serat. Lantainya juga tanah, masih tanah kan. Buka pintu tapi nggak ada yang ngejawab, buat Abah gitu kan. Nah udah gitu Abah termenung duduk, melepaskan kelelahan Abah, duduk di, bukan kursi dulu mah, ada balai-balai gitu. Abah duduk sambil menghilangkan capek Abah itu kan, perjalanan kemana si kakek itu kan, udah gak sabar pengen ketemu. Nah, dari situ tiba-tiba nepak pundak Abah, ditepak, ini kakek di samping, kan kaget di situ. Peluklah kakek sambil nangis, terharu soalnya alhamdulillah perjalanan Abah bisa mewujudkan ketemu sama kakek yang di dalam mimpi itu, ilham itu, wangsit itu ketemu, alhamdulillah ya Allah. Sok cu aya nama geus, aya geus panggih jeung kakek, eta awak meuni bau, bisi capek jeung mandi, cek gitu kan. Iya kek, saya capek mau istirahat, pengen mandi, sok mandi. Tuh pancuran ngalalocor air jernih alami gitu kan. Nah
Suatu saat di situ ada penunggunya juga, nggak sembarangan di tempat kakek itu, banyak pengikutnya kakek juga. Kalau benar itu kakek itu banyak pengikutnya kakek juga. Kalau benar itu pengikut kakek orang sakti, bantu abah untuk mendohirkan sesuatu, yaitu apa makanan, buah-buahan ya untuk abah, untuk kakek. Ini kan termasuk cucunya, itu kan harus bantu sampean-sampean semua pengawal kakek itu. Dia jawab, saya bantu tapi banyak tantangannya. Saya juga mau uji kemampuan kamu. Kata prajurit pengawal kakek bilang gitu.